Alam, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya kita bisa berdiskusi ngobrol tentang apa tema kali ini, yakni dunia radio. Sebenarnya nanti mungkin Mas Iwan ini yang dunianya di dunia radio. Kalau saya lebih pada membaca buku saja. Jadi kebetulan saya ada dua buku tentang radio, dan kebetulan juga dua-duanya ini membahas atau minimal adalah tentang suara Surabaya. Jadi suara Surabaya itu radio yang ada di Surabaya. Kalau teman-teman yang ada di Surabaya dan sekitarnya mungkin sangat akrab dengan suara Surabaya ya. Jadi yang pertama mungkin saya tunjukkan, Suara Surabaya Bukan Radio. Ini buku pertama yang coba saya baca. Buku ini cukup menarik karena membahas atau bisa dikatakan sebagai dapur redaksi dari Suara Surabaya. Jadi mulai Suara Surabaya itu berdiri tahun berapa, lalu sampai sekarang itu sudah mungkin 30-an tahun dan banyak lagi hal-hal yang dibahas di buku ini, termasuk inovasi-inovasi pada sisi teknologi ya. Jadi mungkin kalau kita bernostalgia, radio itu kalau seusia saya dulu lebih pada sisi selain mendengarkan musik terbaru, itu juga sandiwara radio. Nah, sandiwara radio itu cukup nempel di ingatan saya, misalkan Sahur Sepuh atau Angling Dharma atau yang kemudian banyak yang difilmkan secara kolosal. Nah, tapi radio pada sisi sekarang itu kan begitu banyak berubah. Banyak berubah itu maksudnya mungkin semua media memang berubah ya. Artinya media cetak juga berubah ke digital, bertransformasi. Tapi radio ini kalau bagi saya, kebetulan saya studinya di ilmu komunikasi, jadi saya banyak bersinggungan dengan kajian-kajian tentang komunikasi massa ya. Jadi kalau radio saya lihat itu punya tren yang unik karena sejak dulu dia sudah akrab dengan teknologi. Jadi dulu tapi lebih pada audio, tapi sekarang ke visual juga. Seperti misalkan kita sekarang live TikTok ini kan lebih pada sisi visual juga, tidak sekedar audio. Nah, ada perkawinan antara visual dan audio, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman radio, artinya adaptif. Jadi di buku ini Suara Surabaya itu banyak membincang tentang dapur redaksinya
dapur bisnisnya. Jadi mulai dia beradaptasi dengan bikin program 0.0 misalkan yang itu features pendek, lalu potret itu yang tentang bisnis features pendek, lalu ada E100 yang itu merupakan lini bisnis, bukan lini bisnis ya, lini informasi yang ada di Facebook. Jadi sejak dulu sepertinya kalau saya pembacaan dari sini lebih pada bagaimana perjalanan Suara Surabaya atau SS itu melompati zaman atau melewati zaman. Makanya kalau judulnya ini kan Suara Surabaya bukan radio. Ya kita tahu pasti Suara Surabaya ya radio, tapi dia membuat judul itu bukan radio. Otomatis ada sesuatu yang plusnya di situ. Jadi mungkin dia juga bikin suarasurabaya.net yang itu berarti beririsan dengan media online website misalkan. Jadi mungkin buku ini kalau bagi saya cukup menarik untuk bagaimana tidak sekedar kita mempelajari, kalau saya sebagai pembaca itu tidak sekedar melihat pada sisi perjalanan Suara Surabaya, tapi juga pada sisi bagaimana Suara Surabaya itu mempertahankan dirinya dengan perubahan yang sekarang begitu masif. Bedanya mungkin ini di era AI mungkin Suara Surabaya belum ada di buku ini ya, karena buku ini dicetak itu tahun 2010. Jadi buku ini dicetak tahun 2010. Ini buku pertama yang saya punya tentang Suara Surabaya. Dan yang kedua itu adalah mungkin ini ditulis oleh Mas Errol. Saya nggak kenal Mas Errol ya, maksudnya hanya kenal nama saja, tidak mengenalnya. Judulnya adalah Sokrates di Radio. Jadi ini esai-esai pendek tentang dunia radio, keradionan. Esai-esai jagat keradioan di judulnya ini. Ini adalah pikiran-pikiran Mas Errol tentang dunia radio dan bagaimana pandangan-pandangannya. Menarik sebenarnya untuk kita kupas tema-tema yang sampai sekarang sepertinya tidak lekang oleh waktu. Di tantangan-tantangan dunia radio seperti apa, lalu solusi-solusinya seperti apa. Harusnya itu seperti misalkan apakah hanya perlu untuk hiburan saja atau bagaimana. Nah, banyak di sini untuk diulas. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Nanti Mas Iwan ini pakarnya, jadi nanti bisa bercerita di dunia radio sebenarnya ada apa saja begitu. Mungkin itu aja sementara. Ya, bisa. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Selamat malam juga buat Mas Nanang, sahabat saya di mastumapel.com yang malam hari ini sudah memberikan kesempatan untuk dunia radio yang menarik. Tadi Mas Nanang sudah menyampaikan, membuka kaitannya dengan sebuah buku Suara Surabaya bukan radio. Jadi bukan radio biasa gitu loh maksudnya mungkin. Jadi buku ini menarik karena momennya pas dihadirkan momen di ulang tahunnya Suara Surabaya waktu itu. Dan saya, walaupun mungkin saya ini bukan penyiar di sana ya, bukan penyiar di Suara Surabaya, tapi alhamdulillah sejak 2005 sampai dengan 2018 saya ini tertaut kerjasama. Kebetulan saya sebelumnya di radio swasta ya, Suara Bojonegoro Indah dulu namanya itu. Terus saya udah resign tapi 2018
2018 awal saya resign. Tapi banyak hal yang saya dapatkan dari kerjasama bersama Suara Surabaya, termasuk kita yang ada di daerah ini melaporkan atau menginformasikan kepada Suara Surabaya untuk lingkup Jawa Timur gitu ya, regional Jawa Timur. Dan buku tadi menarik, bagaimana sebuah radio Suara Surabaya sampai detik ini masih bertahan dan masih cukup adaptif gitu ya dibanding dengan radio-radio lain. Nah, hal yang saya masih ingat banget, seorang guru saya, Mas Errol Jonathans, beliau menyampaikan waktu itu, kebetulan alhamdulillah saya berkesempatan untuk hadirkan beliau di Bojonegoro dan juga di Semarang waktu itu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk kawan-kawan forum Radio Bojonegoro. Nah, menariknya ada statement yang memang saya selalu pegang, dan beliau menyampaikan bahasanya teknologi itu tidak untuk diperangi gitu ya, tidak untuk dilawan, tapi harus dikawinkan atau dikawini gitu. Artinya Mas Errol dengan usianya yang mungkin jauh di atas kami, beliau ini adaptif banget, tidak selalu melihat hal-hal yang ada itu menjadi sebuah ancaman gitu ya. Bahkan itu menjadi peluang. Dan itu terbukti, Suara Surabaya itu bisa bertahan sampai detik ini karena adaptifnya ini luar biasa dari seorang Mas Errol yang memang memimpinnya. Selain itu juga sosok di balik itu juga tidak kalah penting, yakni Pak Toyo yang memang seorang owner yang memang terbuka juga dan mau berdarah-darah gitu loh, mau berdarah-darah untuk membangun radionya. Nah, perlu diketahui juga, Radio Suara Surabaya ini lahir di tahun 1983, tepatnya di 11 Juni. Ada momen spesial di situ karena memang momen itu yakni ketika gerhana matahari total. Tahun segitu 1983, saya itu masih usia sekira 2 tahunan lah. 2 tahunan, dan saya masih ingat ketika bapak saya bilang gerhana total itu membuat warga sekitar di desa kami itu kumpul untuk nonton bareng gitu, nonton bareng TVRI waktu itu, cuman bukan nyebut radio, tapi saya masih ingat momen saat itu belum punya banyak TV gitu loh di kampung saya, dan ternyata Suara Surabaya itu sudah hadir dengan momen yang tepat ya. Ada beberapa radio-radio yang memang dia ini punya momen yang tepat yang itu menjadi pondasi untuk bangkit terus, termasuk Suara Surabaya ketika gerhana matahari total. Terus ada beberapa ini ya, jadi itu. Bentar. Oh, ini masuk ya. Oke, entar disconnect dulu. Ada yang masuk. Oke, jadi itu kita akan banyak dapat inspirasi dari Suara Surabaya untuk dunia radio ya. Karena memang saat ini bahkan Suara Surabaya pun sudah main TikTok. Jadi memanfaatkan TikTok untuk live. Walaupun itu antara momen sama atau barengan dan enggak ya, atau enggak live. Oke, ini ternyata yang nonton bisa langsung invite ya. Oke, settingannya. Oke, ya wis. Oh iya. Oh iya, semuanya bisa masuk. Bentar. Oke. Siap, ya wis, nanti sambil disetting. Karena ini saya juga masih adaptasi. Itu sebagai pembuka terkait dengan buku itu. Jadi buku itu mengingatkan bahwasanya Suara Surabaya itu lahir di momen yang tepat dan selalu adaptif dengan hal-hal baru. Bahkan TikTok. Anda kalau main TikTok dan kebetulan Anda suka radio gitu, saya yakin akan terhubung otomatis nanti dengan Suara Surabaya. Ya, dari penyiarnya yang live. Cuma uniknya itu nggak ribet gitu. Uniknya Suara Surabaya S100 itu kalau live TikTok
nggak ribet sampai setting-setting gitu. Kalau saya kan setting ini, kayak background ini ada buku, ada jendela. Ini kita setting kan bisa. Nah, kita ngobrolin TikTok nanti ya, lebih jauh lagi. Tapi tadi karena Mas Nanang ngobrolin tentang buku Suara Surabaya, ya udah saya sedikit buka sejarahnya. Dan SS itu selalu berkolaborasi dengan daerah, lagu-lagu radio-radio daerah, termasuk radio di Bojonegoro waktu itu Suara Bojonegoro Indah. Kita laporan pagi jam 8 dan juga jam 4 sore. Nah, itu kekuatannya Suara Surabaya karena kolaborasi, terus adaptif dengan teknologi. Selain itu juga menciptakan program-program, diantaranya tadi Mas Nanang menyampaikan ada potret-potret, ada features bentuk suara, terus ada titik nol. Titik nol itu kayak sebuah motivasi dan inspirasi dari sosok-sosok penting seperti Dahlan Iskan, Ciputra, itu pernah jadi mengisi VO-nya untuk motivasi itu. Dan itu menarik dan nggak habis dilekang waktu gitu, nggak habis. Dan ada beberapa program lain yang uniknya lagi, Suara Surabaya itu nggak punya program khusus, kalau di daerah itu kan campur sari, ada lagi dangdut, terus ada lagi pop Indonesia, dan itu terbagi-bagi. Suara Surabaya itu punya program andalannya ya Kelana Kota itu. Jadi Kelana Kota, laporan dari warga, misalnya ada kecelakaan di tol mana gitu ya, itu akan konfirmasinya ke SS, bukan ke kepolisian. Itu menariknya. Nah, SS nanti akan konfirmasi ke petugas, apakah sudah ada petugas di sana gitu. Dan lebih hebatnya lagi, ketika ada barang pencurian gitu ya, itu banyak kok yang unggah di media sosialnya, termasuk beberapa yang saya lihat itu ada penemuan mobil ya, dan warga itu di sana di Surabaya itu saling memberitahu, oh iya sekarang lewat di Jalan Pangeran Sudirman nih, barusan lewat, terus lagi satunya nambah lagi. Jadi kayak pendengar itu benar-benar diajak ikut masuk ke sana gitu. Jadi citizen journalism inilah yang dikuatkan oleh kawan-kawan Suara Surabaya. Dan itu agak sulit. Saya pernah nyoba niru orang nggak mau ribet itu kan, lihat, tonton, niru, diplekne gitu kan. Ternyata susah cari duitnya. Jadi nggak laku kayak gitu, nggak laku di daerah loh ya, di daerah artinya belum bisa terkonversi ke duit. Oke, itu ya Mbak Nisa mungkin sebagai pembuka. Oh tadi ada Mas ini ternyata, Mas Parto ya, Pol Pendem Gugus. Oke, siap, monggo Mas Nanang. Mbak Nisa. Oke. Ya. Oke, saya nyambung aja ya. Ya. Wah, Kominfo Bojonegoro. Selamat malam. Izin Pak. Ya. Ya, saya nyambung aja. Jadi kalau saya membaca buku buku ini ya, jadi buku Suara Surabaya Bukan Radio ini, ada beberapa poin sebenarnya kalau boleh saya sebut itu. Misalkan yang pertama tentu yang kita bicarakan tadi itu adaptif ya. Dia begitu adaptif ketika ada website. Wah, ini radio kalau dikawinkan dengan website bagaimana? Akhirnya tetap bisa ada suarasurabaya.net. Lalu ada Facebook. Cuman yang kalau saya lihat mungkin ini bisa keliru ya, mungkin saja bisa keliru. Kalau saya lihat itu Suara Surabaya itu mengandalkan pada sisi lokalitas. Jadi dia melihat Surabaya itu apa sih? Oke, Surabaya itu kota besar, kemacetan di mana-mana, apa ya istilahnya, dan itu perlu ada yang penghubungnya gitu. Misalkan dari Kenjeran ke Ahmad Yani, ke Ngagel, ke Krukah, ke hampir semua daerah yang ada di Surabaya itu kan mungkin menjangkaunya terlalu sulit karena ada kepadatan lalu lintas itu. Mungkin jadi
kalau kota besar otomatis tingkat kriminalitasnya mungkin relatif lebih tinggi, katakanlah di jalan raya misalkan ya, mungkin pelanggaran lalu lintas, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang ditangkap oleh SS ketika pada akhirnya dia bisa lebih adaptif ke perkembangan zaman ini. Jadi kalau kita di Bojonegoro kan nggak bisa dengerin SS ya. Nggak bisa kalau radio analog. Kalau digital Ya. bisa. Tapi kan akhirnya bisa dihubungkan lewat lewat streaming atau TikTok gitu ya. Dan entah kenapa kalau kita di Surabaya itu misalkan di jalan tol Wajib ya. Iya kayak kita harus dengerin SS nih. Agar misalkan kalau kita mau ke Pasar Turi atau kita mau ke Mojokerto ini jalurnya aman atau ada kecelakaan atau macet total. Nah, itu kayaknya sangat membantu ya. Istilahnya berarti kalau saya memaknai setelah membaca misalkan ini ya, dia melihat sisi lokalitasnya itu yang begitu kuat maksudnya memahami kebutuhan warga kota itu yang kuat di SS itu kayaknya begitu. Ya. Dan kebetulan saya suka melihat dapur redaksi dari Suara Surabaya ini ketika dia kalau misalkan kalau percakapan yang di buku ini kan oke, kita ini kan radio di kota Surabaya. Kalau sekarang zamannya website, apa yang harus kita lakukan? Nah, kayak begitu kayaknya asik juga ketika dia menghadirkan features dengan suara dan lain sebagainya. Adaptif itu kayaknya. Dan kalau saya amati juga ini radio itu lebih cepat adaptif kayaknya malahan dibanding dengan media online misalkan. Yang ketika ada tantangan AI, ketika ekosistem berubah, itu kayaknya agak kebingungan juga. Atau mungkin sama saja, tapi tantangannya itu yang berbeda. Seperti itu kayaknya. Monggo ya, kita ngobrol. Ya, Mbak Nisa mungkin? Oh, bisa aja itu juga sebut siaran juga. Semuanya kan lagi-lagi tool bagaimana kita menyampaikan kepada audiens, kepada masyarakat gitu ya. Termasuk radio, kalau dulu kan radio itu ya penghubung antar satu tempat ke tempat lain gitu ya. Mungkin melalui suara. Cuma saat ini kan bisa ke visual gitu ya, dan bisa ke visual. Dan banyak kreativitas sebenarnya kalau dunia radio. Jadi dunia radio sangat mudah dikreasikan. Jadi kalau buat radio itu bisa konsep macam-macam sih, tinggal goals awalnya itu apa. Hampir mirip membuat sebuah blog gitu ya. Kalau kita mau jadi penulis kan pasti akan ada template-template khusus gitu. Nah, radio pun sama. Jadi kalau mau di konsep hiburan, ya wes berarti buat hiburan. Hiburan itu ya bisa request lagu gitu ya, bisa salam-salaman. Itu kalau orang-orang lama biasanya, radio-radio 80, 90 kayak gitu. Nah, saat ini bisa juga di TikTok pun sama, banyak di antara kawan-kawan saya yang mereka buat radio TikTok. Jadi ada beberapa, selain Suara Surabaya, ada juga Radio El Sinta, itu juga ada TikToknya. Itu full, bahkan tidak ada musik sama sekali, news benar-benar news. Terus ada juga berapa pensiunan penyiar gitu.
daripada siaran di radio mereka datang dan sebagainya. Nah saat ini banyak di antara sosok-sosok penyiar-penyiar lama itu juga mereka buat live TikTok dan lain sebagainya. Nah kemasannya macam-macam, bisa dalam bentuk dialog, podcast, ataukah mungkin obrolan seperti ini dengan multi guest ya. Jadi beberapa penyiar ini bisa disetting juga. Nah TikTok asiknya itu. Jadi hampir mirip radio, menembus ruang dan waktu. Kalau Mas Nanang tadi bilang, ya. Oh, Pak Pra juga selamat malam. Bentar, mungkin lagi pas rame. Jadi tinggal disesuaikan aja ya, disesuaikan aja. Kalau mau buat TikTok ke news, ya news aja silahkan. Atau kalau mungkin mau obrolan seperti ini juga asik. Dan ini bagian juga dari radio, cuman radio yang tidak bisa dilepas itu kan, radio itu intim. Jadi apa ya, personal gitu loh. Radio itu personal. Dan bisa menembus ruang dan waktu. Kalau radio analog zaman dulu kan kayak gitu. Jadi kita sambil nyuci, kita sambil nyetrika, kita sambil nyetir mobil. Kalau di Surabaya tadi Mas Nanang bilang kalau masuk Surabaya udah kita dengerin suara Surabaya. Kalau misal ada kemacetan dan lain sebagainya kita bisa menghindari. Nah inilah uniknya radio. Kalau tadi Mas Nanang bilang suara Surabaya itu bilang apa, lokal gitu ya. Memang radio itu idealnya lokal. Jadi nggak mungkin warga Bojonegoro tinggal di Bojonegoro dengerin dari luar kota gitu. Kecuali memang ada momen-momen khusus, misalnya ada dialog ataukah mungkin ada keterkaitan dengan satu daerah gitu. Mungkin kayak gini, malam hari ini kita ngobrolin tentang suara Surabaya. Baru semalam aja itu teman-teman udah pada japri gitu. Wah keren nih. Ya sebenarnya agak shock juga, kaget. Khawatirnya ada yang nggak apa ya, kurang berkenan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena kita sama-sama pernah belajar di sana dan mereka luar biasa mendorong. Udah Mas, saya Mas semangat terus berbagi untuk apa ya, kekuatan radio itu seperti apa untuk dibagikan kepada masyarakat, kebermanfaatan radio dan dunia buku. Karena tadi Mas Nanang bilang menyampaikan ada sebuah catatan dari buku Suara Surabaya bukan radio itu, makanya ini sama-sama menguatkan. Jadi anggap saja kita itu teringat kembali sama radio. Nah TikTok, ketika saya live TikTok gitu ya, cuma saya agak jarang-jarang saat ini. Kalau beberapa bulan lalu masih sering. Itu banyak mereka yang lahir di era-era lama, mereka ingat lagi radio gara-gara saya live TikTok. Loh Mas, ini radio ya, saya gitu. Terus saya pernah tinggal di Bojonegoro Mas, padahal dia sudah tinggal di Jakarta dan sebagainya. Dan TikTok ini sebagai peluru lah menurut saya, peluru bagaimana kita bisa nembak target-target yang memang tidak bisa kita rengkuh kalau kita pakai radio analog. Itu sih, Mbak Nisa. Boleh. Oh iya. Oh ya. Bisa banget Pak Nanang, bisa itu. Kalau butuh pendampingan nanti saya siap dampingi ya. Kita radiokan Mas Tumapel ya. Tingkepan ya. Boleh.
Ya, seru. Tinggal ini caranya ngubah suara biar nggak cempreng itu gimana ini? Biar kayak penyiar gitu loh. Ada senamnya pasti. Ada. Ada 15 jurus itu. Iya. Mungkin kayak jurus menulis gitulah. Ini Ya, jurus mungkin bersuara. mirip. Hanya olah vokal aja sih. Dan itu wajib, cuma penyiar sekarang mungkin agak-agak jarang sih melakukan itu. Itu. Idealnya seperti itu. Jadi yang ngajarin saya senam vokal itu termasuk suara Surabaya juga ketika kita ada gathering gitu. Sebulan sekali kan kita ada pertemuan entah di Malang, Surabaya gitu. Pernah sekali juga di Bojonegoro, waktu itu juga ada pelatihan untuk senam vokal, untuk membaca berita. Ya itulah sesuai dengan pelajarannya dihadirkan. Oke. Ini mantan penyiar juga ini, Mas Yugo. Ini di Bas FM dulu. Iya. Di Bas FM Mas Yugo ini MC juga, wah multi talent ini. Bangkir juga. Ini ada Pak Pra ini dulu ketika saya masuk di Bojonegoro tahun 2005, Pak Pra ini sebelum ngajar, saya masih ingat beliau ini editor dari VO untuk apa SBFM News ya Pak Pra ya, mungkin masih ingat beliau. Jadi kita pernah satu naungan, mungkin bisa gabung Pak Pra. Iya, masih ingat kan 2005-an Pak Pra ini kan dulu editor audio untuk SBFM News. Iya, dulu saya sekarang dari kepala sekolah. Akhirnya itu 2000. Sebenarnya saya sejak SMA itu suka radio ya, suka di broadcast komunikasi, tidak tahu apa fan lah. Mulai dari radio Puspa Jaya, RKPD, nama-nama penyiar radio terkenal itu ada namanya Mbak Dwi. Puspa Jaya terkenal ya. Ya, Mbak Wiwi. Mbak Wi, terus kalau di Cepu itu ada RBS, Radio Blora Sakti Cepu. Kalau di RKPD itu Kak Mundakir dulu kalau nggak salah. Kak Mundakir. Ya ada ya Pak Amang itu. Sebelum Pak Amang. Oh sebelum Pak Amang, Amang Sanjaya. Itu ada. Ya dulu itu prime time yang paling laris itu di jam 9 sampai jam 11 atau jam 10-an itu. Tuh. Kemudian waktu SMA sempat pengen bikin stasiun radio di sekolah karena saya di pengurus OSIS gitu. Lalu nggak kesampaian, itu awal-awalnya Bas FM. Saya sebut merek nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Itu ada mantan penyiarnya tuh. Di Bas FM, saya karena di SMA 2 lalu dipertemukanlah saya sama Mas Edi Gap. Ini cerita singkat tentang radio. Terus karena saya punya kemampuan di bidang komputer ya, waktu itu akhirnya Mas Gap itu minta saya untuk bantu jadi di teknisinya SBI FM itu untuk apa gitu. Nah, kesukaan saya itu di musik. Kalau ke Surabaya itu dulu belum zaman sekarang ya, MP3 gampang itu, sambil belanja komputer sambil ini ada lagu baru dan seterusnya ada zaman itulah. Termasuk akhirnya kaset ke CD kira itu. Iya, kaset ke CD itu Mas ya, kaset ke MP3 ke WAV itu pakai Cool Edit dan setelah itu direkam manual ngelembur itu. Iya. Itu dan seterusnya. Nah, saya hari ini memang terjadi ini begini, siapa yang tahu teknologi dan mau berubah dia akan
akan bisa tetap dapat panggung, karena memang polanya sebenarnya sama Mas Iwan ya, polanya pasti akan sama dan orang tetap punya kesukaan sama, hanya mungkin bedanya di teknologi gitu. Nah harusnya saya tidak tahu kalau di komunitas radio ya, sebenarnya yang paling universal itu justru memang radio ya. Dia hanya cukup mengubah cara bermainnya. Ketika radio dulu sudah kayak gitu, dia berubah jadi podcast. Sekarang jadi radionya TikTok. Itu saya itu sekarang kemarin-kemarin ya sering kadang-kadang ya bikin radio buku itu. Bahkan saya tune itu beberapa kali pernah di TikTok itu, kalau jam 12 malam tuh banyak sekali yang nggak ada orangnya, dia hanya animasi terus sambil mendengarkan orang curhat dibaca gitu. Ada juga yang followernya banyak itu dia nyanyi, dia bikin lagu tapi dia siaran radio gitu. Nah, di waktu model podcast di YouTube dan sekarang model TikTok memang saya pikir gitu Mas Iwan. Jadi bagaimana radio itu menggunakan teknologinya harus tidak boleh stagnan ya, harus menggunakan. Tapi mungkin secara prinsip masih sama, menyampaikan sesuatu, tetapi saluran atau channelnya itu yang harus divariankan. Karena memang ada channel TikTok, ada channel YouTube, ada channel Facebook, ada channel apalagi yang kalau di perjalanan apa Mas Imam? Ya Spotify. Ya Spotify. Spotify itu kan sebenarnya tinggal sumbernya, inputnya satu kan dalam bentuk radio, tinggal nambah teknologi saja kan begitu. Ya toh, kayak jenengan siaran sekarang tinggal nambah teknologi satu sudah jadi podcast. Podcastnya bisa diubah jadi 2. Podcast live-nya mau di YouTube atau di live-kan di TikTok atau di Instagram dan di IG. Nah, sumbernya kan sama sebenarnya. Tinggal kita itu audiennya yang bagaimana. Mungkin kalau audien yang lawas mungkin masih menikmati analog dan bisa romantisme ya. Tapi kalau sumber audien kita kita bermain di channel mana, di positioningnya apa, itu yang harus kita pahami. Karena sebuah radio Mas Iwan tentu lebih paham ini ya, sebuah positioning radionya mau bermain di area mana itu, sehingga apa yang paling cocok. Nah makanya perlu ada semacam riset tentang buyer persona, pendengar radio kita itu banyak di mana gitu, sehingga disitulah kita akan bermain gitu, kira-kira begitu Mas Iwan. Yang saya tahu dari sudut pandang penikmat dan sudut pandang pergeseran teknologi sekarang ya, sangat sebenarnya disayangkan ketika radio itu tidak bisa metamorfosis atau berkamuflase dalam bentuk lain. Sebenarnya sumbernya sudah ada, secara resortnya sudah ada orangnya, sudah ada penyiarnya, sudah ada teknologi, outputnya tinggal nambah gitu salurannya. Audionya pasti lebih baik ya dibanding dengan yang awam yang asal-asalan itu. Ibarat Mas Iwan tuh ngomong di sana suaranya sudah enak Mas ya. Nggak usah dipoles gitu. Nggak usah pakai mic yang mahal-mahal itu. Betul. Sekarang itu orang kan pakai dibantu teknologi. Apalagi sekarang Mas Iwan kalau lihat itu dibantu dengan masking. Masking itu teknologi terbarunya itu pakai OBS lalu dimasking. Jadi orang siaran tapi di depannya ada orang dianimasikan. Itu kayak Mas Iwan belakangnya itu bisa orang gerak-gerak tapi padahal nggak ada kayak gitu. Kalau jenengan lihat nanti ada radio-radio yang sekarang teknologinya orang-orang tampil di TikTok dengan sentuhan teknologi masking. Jadi katakan Mas Nanang baca tentang ini buku yang zaman dulu gitu ya, di belakangnya bisa kayak ada kehidupan asli zaman dulu, pakai teknologinya pakai Google Flow kayak gitu-gitu sekarang yang lagi tren itu sih sekarang yang orang lagi tertarik untuk menikmati dengan sensasi dan teknologi. Yang jelas aslinya seperti saya itu pernah dengar Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu kan
benar-benar pinter ya. Dia mulai dari TV dia juga memanfaatkan, lalu dia paham sekali ketika zaman podcast dia menggunakan podcast bahkan sampai sekarang. Dan sekarang itu kan hampir orang-orang yang punya nama, punya personal branding itu kan bikin podcast, Mas Iwan. Betul. Siapa yang nggak bikin podcast sekarang? Raditya. Siapa Mas Nanang yang buku kita beli itu yang rekomendasi? Pak. Yang pendidikan itu, yang buku Rain itu kemarin Mas Nanang dapat rekom dari mana itu? Ya, kita Wirayan. Jadi orang-orang sukses, bahkan Mojok.co bikin podcast dan lain-lain. Memang sekarang orang tidak lepas dari TikTok, HP dan itu, dan teknologi itu benar-benar dipakai dan dimanfaatkan orang, baik secara langsung mungkin hasilnya bisa rekaman sehingga orang tetap akan bisa menikmati. Gitu Mas Iwan. Siap. Sharing pendapatnya. Terima kasih. Moga Mbak Nisa. Teman tahu nggak atensi itu apa? Kertas. Jadi, belum tahu. Jadi radio-radio itu menyediakan kertas kosong. Biasanya ada yang dijual belikan, ada yang memang tidak, ambil gratis gitu ya. Nah, setelah si pendengar ini ngambil atau mungkin beli gitu ya. Ada sih beberapa yang jual itu mungkin 500 atau berapa, itu ada berapa. Nah, mereka nulis dari siapa, salamnya buat siapa, terus lagunya apa, programnya apa gitu. Nah, itu radio sudah ada tempat di depan. Saya masih menjumpai itu karena 2005 itu masih ada itu kayak gitu di radio saya swasta waktu itu. Jadi ada kotak-kotak gitu, nama programnya gitu. Waktu itu lintas budaya gitu. Ya udah ditaruh tuh di situ kertas. Nah, penyiar mau siaran itu ngambil kertas itu. Ngambil kertas terus dibacalah sama penyiar itu. Oke, selamat siang untuk Mitra Malpati gitu kayak gitu. Pak Pendem hari ini juga sudah berkirim atensi nih buat siapa bla 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 gitu. Dibaca. Nah, itu penyiar harus nyiapin lagu juga yang di request lewat atensi itu. Nah, uniknya kadang pendengar itu sampai rela nunggu berjam-jam gitu loh. Bermenit-menit. Kadang mereka juga ada resah, ada apa gitu karena nunggu untuk diputar lagunya itu atau mungkin untuk dibaca. Karena ada beberapa penyiar itu yang memainkan emosional dari pendengar. Jadi gak dibaca-baca atau mungkin ada juga yang konsep lagunya akan saya putar setelah iklan berikut ini. Nah, ini yang tidak semua penyiar mampu gitu. Jadi improvisasi yang memang mengarahkan bagaimana ke iklan. Nah, radio-radio yang saya ketahui kayak Suara Surabaya waktu itu, iklannya Suara Surabaya waktu itu ya sedikit bongkar-bongkar cerita. Kebetulan saya banyak ngumpul di sana. Itu mereka menyampaikan kalau sekali baca itu 600.000 sekali baca. Jadi iklan ini ada nggak contoh ya iklannya? Nah, kayak gini adlib, namanya adlib. Adlib ini lebih mahal ketimbang spot. Spot itu iklannya diputar, direkod, macam-macam itu. Ada yang model kayak monolog, ada juga yang konsep dialog. Tapi dialog itu lebih mahal di ini sih produksinya. Nah, penyiar yang bisa baca iklan tanpa kelihatan baca iklan itu yang paling hebat. Dan itu perlu jam terbang tinggi. Jadi kalau ngobrolin tentang produk gitu ya, itu dia akan ngobrol tentang sesuatu, dari lagu juga bisa. Nanti turun, larinya ke goal. Ke goalnya itu ya hampir mirip storytelling kalau di media sosial saat ini. Storytelling itu kan kita berbagi cerita, terus masalahnya apa, terus ada solusinya apa. Goalnya apa? Goalnya jualan itu. Sama sebenarnya ilmunya, hampir mirip. Itu sih, Mbak Nisa. Mungkin Mas Anang kayaknya tertarik ya mau ngobrol. Mas Anang, silakan Mas Anang.
Enggak sih. Enggak, maksudnya eh saya itu kan menyukai apa ya? Suka bernostalgia ya. Jadi saya membayangkan yang diceritakan Mas Iwan itu kan apa eh, apa? Radio itu sebuah seni gitu loh. Hmm. Jadi orang-orang radio atau misalkan sebenarnya mungkin semua profesi ya, semua profesi itu kalau kita lihat pada sisi seninya mungkin ya ada seninya, istilahnya keunikannya. Jadi apalagi kalau zaman dulu saya nggak ngerti ya. Dulu kalau pakai pita, kaset pita itu otomatis kalau lagunya itu kan berarti ngepas nih ya. Ya, Kalau sekarang mungkin kan tinggal apa judul nanti diklik itu akan berputar musiknya artinya kedengaran. play, Kalau ya. dulu berarti kan di ada set A set B itu kan berarti otomatis oh ini kalau requestnya ada Dewa 19 tapi yang judulnya berarti dia lagunya ada di belakang. Ya, Nah, ini diputar dulu atau nah itu kayak apa ya? Berarti ini kan kayak seni. manajerial Mas. Nah, istilahnya dia nggak sekedar klik, oke, searching, oke. Lah mungkin ini yang tidak dirasakan oleh penyiar di masa sekarang ya. Jadi misalkan di kaset pita itu menemukan apa lagunya itu seberapa effort atau kalau sekarang mungkin tidak effortnya mungkin berkurang gitu loh, istilahnya tidak Lebih dimudahkan ya. ya lebih dimudahkan. Jadi teknologi mungkin pada sisi lain dia memudahkan semuanya ya. Itu mirip ketika kalau sekarang dikatakanlah di dunia jurnalis televisi kan juga begitu. Kalau zaman dulu wartawan televisi itu kan katakanlah dia di Bojonegoro, dia akan kirim kasetnya itu lewat bis. Jadi lewat bis ke terminal, diantar bis, lalu plat nomornya di SMS-kan ke Surabaya, lalu orang-orang Surabaya misalkan dari kantornya akan mengambil, oh ini Dalimas, oh ini Margojoyo atau nah ketika sekarang semuanya sudah email lalu pakai email, apalagi kalau sekarang pakai lebih dimudahkan. Jadi kayaknya memang perjalanan waktu ini banyak mengubah segala hal dan terutama saya nggak ngerti rasa penyiar dulu dengan sekarang ini lebih Lebih ini Mas, membanggakan penyiar dulu. Jadi gini. Nah mungkin begitu ya. Penyiar dulu itu hampir mirip-mirip artis Mas. Artis lokal loh ya, artis lokal. Jadi kalau kita taruhlah contoh kita ke bakso gitu, bakso Gundule misalnya. Saya ada pendengar namanya Mr. Gundule waktu itu di Jalan Toko Umar. Itu kalau saya datang itu senengnya bukan main. Langsung, ayo Wan, sini Wan. Ngobrol terus kasih makan, kasih apa gitu kayak gitu. Saking senengnya. Padahal kita juga biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman kalau tadi bicara tentang era ya, jadi Mas Han tadi bilang kaitannya dengan bagaimana konsep kaset. Kaset itu rumit banget. Nah penyiar-penyiar lama selain suaranya itu memang harus benar-benar dibangun, harus diolah sedemikian rupa dengan senam, dengan tidak makan goreng-gorengan gitu, tidak minum es dingin. Sampai segitunya dulu saya. Tapi nggak sampai gurah-gurah itu enggak. Cuman manajerial dari menyusun rundown itu memang harus dikuasai. Kita kayak ada hitung-hitungan gitu. 1 jam itu berapa menit? Ya, lagu-lagu itu berapa menit sih rata-rata gitu. Nah, satu kaset itu kan bisa set A, set B, ada yang 5 lagu, ada yang 6 lagu, atau mungkin 12 lagu gitu kalau dua-duanya. Nah, itu harus kita bisa mampu menyusunnya. Jadi kita dalam 1 jam itu 60 menit, kita bisa ngitung tuh, iklannya berapa sih? Kita harus cek log juga. Kebetulan kalau di radio yang saya tempati saat ini nggak ada cek log. Dulu itu ada cek log iklan yang wajib diputar menit keberapa gitu. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau ada tamu datang tuh nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa.
tamu datang tok 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 kita buka pintu. Dulu nggak bisa, harus benar-benar standby gitu. Bahkan istri saya juga penyiar dulu di Puspa Jaya. Istri saya penyiar Puspa Jaya itu dia awalnya hanya operator. Ada penyiar khusus di depan, istri saya ini menyiapkan lagu. Jadi operatornya gitu. Radio-radio AM dulu kayak gitu. Jadi memang ditata sedemikian rupa baru nanti diputar. Ketika penyiarnya ngomong, oke, kita nikmati lagu Hamdan ATT, termiskin di dunia. Baru dia naikin tuh potensio, set ke atas gitu. Audionya untuk VO-nya penyiarnya turunin seret gitu. Dan itu butuh rasa. Nah saat ini teknologi kan sangat mudah digunakan. Tadi Pak Pra bilang ada masking dan sebagainya. Nah kalau di player yang kebetulan ada di depan saya ini bisa disetting. Jadi bisa disetting menit keberapa muncul bisa. Terus ini peralihan dari lagu ke lagu itu bisa smooth, bisa halus banget. Nah era dulu tahun-tahun 2005-an yang analog itu kalau nggak penyiarnya main rasa itu akan sulit. Jadi mengkombinasikan gitu. Bahkan ada juga yang program-program DJ gitu. Sekarang masih ada kayaknya Wijaya Surabaya itu dia main DJ. Itu pun itu mixingnya pasti bagus. Gak mungkin gak. Nah penyiar-penyiar sekarang mungkin agak-agak kurang dalam segi mixing. Jadi kalau penyiar zaman dulu itu lebih multi talent lah. Jadi serba bisa gitu. Jadi olah vokal bisa, dia nentuin musik. Kalau dari musik yang kayak ritmenya kenceng terus keturun itu kan harus jeda. Nah itu bagaimana mensiasatinya. Itu ada trik-triknya. Mungkin dengan mengisi jingle ataukah mungkin dengan melambatkan dan sebagainya. Karena ada beberapa pendengar saya dulu itu dia mikirnya bisa saja mas saya dengerin Spotify, bisa juga nonton YouTube gitu. Kapan hari bilang gitu. Tapi tes rasa mendengarkan radio itu lebih ketika suara noise kaset itu lebih terasa gitu. Ada bulut-bulutnya kayak ada kresek-kreseknya itu ternyata ada seninya. Dia itu menikmatinya banget gitu. Kayak Mas Nanang mungkin dia sampai cari jam gandul dengan suara ting-tong-ting-tongnya itu kan ya sebuah kekangenan dengan masa lalu sebenarnya. Jadi orang radio harusnya kayak gitu sih, pinter-pinter mencari sesuatu yang beda. Itu. Terus kalau ke TikTok ini lebih murah saat ini biayanya. Anda bayangin tuh, saya pernah jadi manajernya radio swasta dulu. Itu kalau tanggal 25 itu pusing. Gaji karyawan, bayar listrik. Waduh itu ribetnya bukan main. Ya kalau ada uang, kalau nggak ada. Nah, akhirnya dengan adanya teknologi saat ini, adanya TikTok, kita semuanya bisa kok. Bahkan personal, mau buat radio apa silahkan. Mau nyebut radio boleh, mau nyebut apa boleh. Konsultan boleh. Itu sih menariknya saat ini. Dan tadi Pak Pra juga menyampaikan ada animasi-animasi. Kalau ini mah template ya, ini background yang saya gunakan ini sudah ada di TikTok. Nah saat ini ada beberapa konten kreator yang mereka memang pakai beberapa kamera dari depan, samping, belakang. Bahkan bisa di model kayak orang pinggirnya itu ada orang yang jualan, orang bakar-bakar gitu. Mau naik ke Gunung Bromo kan nggak harus ke Gunung Bromo. Kasih background, kasih editing gitu. Dan itu bisa jadi lahan bisnis mereka. Jadi pemasukan, kalau ada yang mikir duitnya dari mana mas? Banyak ternyata di TikTok. Ada dari gift, pemberian hadiah dari pendengar. Terus ada juga affiliate. Kita ngebahas tentang sebuah produk dan nanti larinya ke keranjang kuning ya guys. Keranjang kuning di sini nih. Dan itu bisa dimainkan gitu psikologi para penikmatnya. Itu sih.
Hmm. Pak Nanang dulu mungkin. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini kalau saya pribadi kan pengalaman pertama ya live TikTok. Besok live Berarti TikTok saya Mas. ini kaum yang kurang adaptif kayaknya ini. Tapi ini menarik. Jadi saya membayangkan seperti yang dikatakan Nisa tadi, mungkin Mas Tumapel akan punya katakanlah kayak radio TikTok, tapi ya obrolan-obrolan mungkin ya, obrolan-obrolan atau sharing berita dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang saya dapat dari obrolan 1 jam di malam hari ini. Jadi terima kasih Mas Iwan, Mbak Nisa dan Pak Guru, Pak Prawoto. Mungkin nanti kita coba untuk kolaborasi terus menerus. Jadi bagaimana kita untuk di banyak sisi sebenarnya. Jadi bisa obrolan buku atau gerakan literasi atau ya obrolan sambil ngopi dan lain sebagainya. Yang pasti saya sekarang juga tidak hanya mengoleksi jam, Mas Iwan, tapi juga radio ini. Politron. Politron. Mantap. Terima kasih, mungkin gitu. Siap. Lanjut. Baik. Kalau saya mungkin terakhir, Mbak Nisa, saya ucapkan semangat untuk mastumapel.com, juga terima kasih sudah memberikan peluang untuk dunia radio, karena memang ini sebuah capaian, saya sebut capaian karena banyak orang yang sudah agak melupakan radio, padahal itu yang dilakukan adalah dunia radio gitu. Bicara tentang podcast itu dunia radio, bicara tentang jualan ya dunia radio dan lain sebagainya. Dan semoga nanti bisa Mas Tumapel, saya kemarin agak maksa kenapa Mas Tumapel harus lewat TikTok, supaya orang-orang yang tidak tahu gerakan yang sebenarnya positif itu eman ketika mereka nggak tahu gitu. Padahal Mas Tumapel sudah berjalan luar biasa. Kalau kita menggunakan Google Meet aja itu terbatas. Tapi kalau menggunakan TikTok seperti live saat ini, nggak ribet, murah, asal ada sinyal gitu ya. Dan membuka peluang untuk orang-orang yang memang mereka ada ketertarikan dengan dunia radio, pasti akan nyangkut itu. Pasti akan nyangkut dan akan join gitu. Termasuk tadi beberapa Mas Yugo juga tadi menyampaikan kaitannya dengan dunia radio, bahkan dia juga sering live TikTok akhir-akhir ini untuk affiliate satu produk gitu. Nah, saya selebgram TikTok dia. Selebgram TikTok. Saya hanya berpesan kutipan mungkin Mas Errol tadi. Jadi teknologi jangan ditolak, jangan diperangi, tapi teknologi harus dikawini. Kita harus adaptif gitu. Kita harus adaptif. Dan kalau misalnya Mas Tumapel mau melanjutkan ke TikTok berikutnya, harus benar-benar konsisten ya. Jadi biar ditunggu gitu, biar ditunggu. Insya Allah saya akan terbuka lebar untuk siapapun yang mungkin mau membesarkan kaitannya dengan dunia radio. Insya Allah saya siap. Bahkan kawan-kawan saya di forum radio Bojonegoro juga siap. Saya kira itu. Mohon maaf kalau mungkin ada kurang pas dalam penyampaian. Semoga berkah.